Assalamualaikum saudaraku dimanapun berada. Aku mau buat YouTube lagi nih, iseng-iseng ya, siapa tahu bermanfaat. Ini saya mau mencoba YouTube aku ini, video aku ini aku mau bertanya sama seluruh bini sepuh, baik secara kejawen maupun secara kiai. Kalau orang-orang di tempat border itu orang-orang yang dibilang itu tempat hiburan ya. Kalau kamu laki-laki berbuat maksiat dosanya membunuh anak kandung sendiri. Yang jadi anak itu air mani bukan air susu, kok dibiarkan aja di muka bumi, terutama ibu pertiwi. Padahal itu sama aja membunuh anak kandung sendiri. Jadi hukum keadilan negara ini tadi di mana? Bunuh anak kandung sendiri, buang anak kandung sendiri, bahkan dibilang itu dibilang hiburan, klub malam, perselingkuhan di mana-mana, perbuatan maksiat di mana-mana. Di mana agamanya sekarang? Di sini. Terus tolong jabarkan penyakit stroke, penyakit virus. Ini perbuatan apa sih? Penyakit apa sih sebenarnya? Penangkalnya apa supaya nggak lari ke dukun, nggak lari ke kiai? Orang itu bisa ngobati sendiri. Nah, di sini. Ada nggak yang bisa jabarkan ini? Kok kalau aku dengerin dari Jawa Timur, Jawa Barat, pondok pesantren, ilmu spiritual itu merajalela sebanyak-banyak itu, tapi kenyataannya 0%. Kok nggak bisa ngajarin penangkal-penangkal serangan dajjal atau iblis itu ada di mana? Selalu nyebut Gusti Allah itu ada di mana, iblis itu siapa dan di mana letaknya. Nah ini. Selalu membicarakan dosa di neraka nanti rejamnya itu seperti apa sih? Udah dibilang kumpul letakkan senjata, saya datang. Tak wedarkan semua dari awal sampai akhir. Apa maksudnya agama itu? Kalau memang orang muslim, coba jawab pertanyaanku. Siapa dan gimana caranya? Siapa namanya yang pertama diajarkan agama apa Kanjeng Nabi itu? Masuk Islam berpedoman Trisuwala Weda. Caranya kayak mana itu? Cara ngajarkannya. Orang pertama yang diajarin ini tadilah yang menciptakan Al-Quran itu bukan Kanjeng Nabi Muhammad. Kalau menurut aku sih Kanjeng Nabi Muhammad itu juga masih hidup. Ya kan? Kanjeng Nabi Muhammad itu masih hidup. Nabi Muhammad masih hidup, Rasulullah juga masih hidup, juga masih ada. Gusti Allah juga ada, di mana-mana ada. Kalau tahu di sini, berarti kalian bisa nangkal sandat. Kalau tahu di sini, berarti kau ngerti dosa dan neraka. Dosa itu apa, celaka itu apa. Kadang-kadang aku dengerin ini lucu. Selalu ngomongin spiritual bisa melihat kodam tapi nggak bisa ngobati penyakit. Padahal di Jawa itu penyakit merajalela. Ya kalau memang udah seakan-akan udah benar, udah nggak membutuhkan Imam Mahdi Satrio Penyingit, ya sudah. Itu loh. Kalau saya Satrio Penyingit kan, Satrio Penyingitnya mau saya letakkan semua senjata, nggak perlu lagi kitab-kitab itu.
bawalah Trisula Weda ini untuk kalian, untuk bekal anak cucumu, supaya enggak dijerumuskan sama iblis. Itu aja. Yang namanya Trisula itu duduknya doa sama kerajaan Allah. Tuh, di sini. Itu loh, duduknya doa loh duduknya. Duduknya di mana? Cara buatnya dulu kayak mana? Itu loh. Kalian gaji bisa enggak? Saya enggak sekolah, saya enggak bisa membaca tulisan Arab, enggak bisa. Saya mau ngomong kayak gini, kalau aku cuman enggak mau jadi anak murtad, kalau mau ya terima, enggak mau ya sudah. Kalau mau dibenahi ya ngumpul di Bali. Tak kasih tahu, jalankan. Udah. Enggak ada lagi maksiat-maksiat itu. Laki-laki nikah 1000 enggak apa-apa. Kenapa sih emangnya? Terus lagi, Kanjeng Nabi Muhammad nikah lebih dari 1 itu di mana sih? Apa sih artinya? Tujuannya kayak mana sih? Loh. Coba kalian jelasin sama anak cucu tuh. Jangan sampai orang menikah 9 suruh menceraikan. Dihujat sama orang muslim dari Jawa Timur sampai Jawa Barat. Semua pondok pesantren hampir merata menghujat eyang subur. Nah ini. Kalau udah berani ngaku satu rapi ini harus bisa menjabarkan ini semua. Tapi letakkan senjata. Baru ditulisin, baru dijabarkan gitu loh. Dikasih tahu dari awalnya Nabi Siti Hawa makan buah koldi sampai akhir zaman, dikasih tahu. Manusia dulu nggak punya agama, menyembah api jadi dewa, nah, jadi dewa nyembah dewa, akhirnya tuh pertama kali adanya dewa itu kayak mana? Nah ini harus kalian ngerti. Yang dimaksud dewa itu yang seperti apa tadinya? Loh, ini harus kalian paham. Kalau nggak paham di sini aja ngomongnya, oh aku SP, ini udah jelas ngomong, udah dikumpul lah. Kalau aku bukan SP, yang kalian cari untuk apa? Cari repot-repot aku nyuruh kumpul. Apa untungku? Aku juga nggak mau jadi presiden, aku juga nggak mau jadi apa. Tapi kalau harta mana itu milik aku memang untuk kerajaan sama. Jujur, aku ketemu sama Maya Karlia, udah tak buat kerajaan. Kalian mau berantem, mau perang aja, udah. Mau berantem, mau negara ini hancur, kalian hancurin. Mau bumi ini kalian datengin, apa monggo kalau bisa. Sekarang dibalikin lagi, dilihat itu. Zaman Nabi Nuh alaihissalam itu yang seperti apa sih yang ditenggelamkan? Orang yang seperti apa sih yang dimusnahkan? Cuman datengin hujan, datengin andeng puteng beliung. Aku pamer ilmu, sini suruh nyerang aku nih. Nah, kalau mau nyerang negara ya silakan, mau kalian hancurkan negara ini juga nggak apa-apa. Aku tak cukup ngadi sama ibu bapakku yang dibilang ibu bumi pokok kuasa, sama para leluhurku sudah. Seandainya videoku ini didengar sama Maya Karlia, aku udah milih keluargaku aja udah. Sama Maya Karlia udah, biar aku bisa pulang ke sana. Ke asalku, ngurusin kalian yang pusing sendiri. Aku cuman nggak mau jadi anak murtad, makanya aku tak sampaikan sama kalian. Mau ya terima ya monggo, nggak terima ya monggo. Gitu aja, mau mercusuar dunia kok ribet berantem. Nengok iblis dajjal aja nggak ngerti gimana mengenali Gusti Allah. Kalau mengenali Gusti Allah itu pasti bisa mata kasar ini bisa melihat dajjal itu. Di mana letaknya? Bisa melihat iblis mata kasar ini. Gitu loh. Buktinya orang seluruh dunia dipaksi pada diam aja.
Nah ini yang jadi masalah. Makanya seluruh sesepuh itu tak suruh kumpul yang berani melihat matahari. Untuk apa kalian berantem? Berebutan ini, berebutan itu, saling menyalahkan. Kalau orang yang udah kerasukan iblis, ciri-cirinya suruh melihat matahari jatuh nggak mau, suruh minta sama Allah yang kedua itu jelas nggak mau. Ya ini yang buat keributan, yang SP selalu kalian terawang, yang itu aja. Yang bikin ulah di muka bumi ya itu aja. SP yang lulus sepeda Jawa ya itu aja. Loh gitu loh. Makanya yang di Terawang itu yang kayak mana, udah nerawang kalau udah di alam nyatanya yang mana. Ngerti nggak sih? Jadi untuk apa bukain YouTube sebanyak itu nggak dipelajari, nggak dihayati ini loh. Kan udah bodoh. Tempat sang penyair itu udah 99% dulu. Yang terakhir inilah yang salah, suruh zikir la ilaha illallah. Ini salah. Nah, salahnya di mana? Ini loh dicari. Kalau nggak tahu, tunggu saya di Bali. Tak ceritakan. Biar orang kita Bali pun bisa masuk ke Islam berpedoman Trisulaweda. Yang nggak tahu dikasih tahu, tapi nggak rebut benar. Makanya tak mau. Letakkan senjata, gerak. Nah, kayak gitu. Tapi kalau masuk mau berantem, ya berantem monggo. Nah, gini, makanya videoku bawa jumpain sama Pak Jokowi. Tak kasih cuplian kayak gitu. Kayak arti dosa cuplian itu, kurasa ini udah cukup bukti loh. Kalau yang dono itu apa yang dibuktikan? Ngartikan doa aja nggak bisa. Ngartikan dosa aja nggak bisa. Subhanallah. Doa ini kalau Jawanya gimana? Jangan doa ini hanya dari Arab. Tulisan Arab itu bisa dirubah secara bahasa Jawa bisa. Dirubah secara nasional juga bisa. Coba rubah secara nasional. Tunjukkan kalau kalian itu orang Jawa. Orang Jawa ini jangan bikin malu sabda palon. Jangan bikin malu Pendawa Limo loh. Islam ini ya sama Pendawa Limo ini tadi. Sampai diucap, jangan dibawa tanah Jawa ini jadi orang Arab. Nuh. Udah jelas toh itu, lihat. Lihat itu SPI 212 itu. Merongrong duit negara terus. Nggak ada orang yang mau istrinya digauli tetangganya, nggak ada, pasti dibunuh. Hukum negara pakai uang, hukum Allah enggak, pakai zikir dan sholat. Ayo, siapa yang doanya paling dijabai sama aku Jawa? Tes kalau nggak percaya. Sholatku di video kan ada, udah tak tayangin sama admin, udah disebarluaskan sama admin. Ya kayak gitulah sholatku. Mau diakui orang banyak, apa mau diakui sama Allah Subhanahu Wa Taala. Nah seperti itu. Kalau diakui sama Allah Subhanahu, stroke kecil, santet kecil, kodam kecil. Apa yang dimiliki manusia ini tadi? Ilmu sebenarnya apa? Kodam kecil, nggak ada seujung kukuku. Stroke kecil. Apalagi Danyang mana yang mau kirimkan sama aku? Kirimkan. Nah, gitu. Kalau memang sesepuh itu tahu siapa saya, tahu. Tapi kalau ilmu ketengan ya nggak bakalan tahu. Itu. Tuh obati istriku yang namanya Sinarwati. Itu dulu saya ini dibuat tumbal pesugihan. Suaminya sendiri dibuat tumbal pesugihan. Hubungan badan sama dukunnya, si rambut gondrong, ya toh. Sambil cepak sambil nelpon sama saya. Tetap bilang, saya titisan dewa, hati-hati.
mau dites, itulah tak buat sakit tumbang bayang namanya. Salah sendiri nyantetin aku, salah sendiri nyerangin aku. Sakit tumbang bayang ini untuk mainan aja sama aku, ini masih untuk mainan. Didampingi sama dukun, 41 dukun di depannya. Dia sombong, suaminya nggak dihargai, malah ditumbal pesugihan. Dia sakit, penyakitnya dipindahkan ke aku. Itu kodam ketengan namanya masih. Itu kodam ketengan. Ini aja nggak bisa ngobatin kalian. Itu udah nyari dukun dari Jawa, dari Medan sampai Jawa, Papua sana. Tanah Jawa kurasa udah banyak itu yang didatangin sama Sinarwati. Apa yang penting yang dukung pelacuran. Nah itu, kalau yang ilmu putih memang ada, dia disuruh balik lagi sama aku. Tapi orang kalian aja nggak ngerti iblis itu siapa, orang istriku udah keras seperti iblis, mau gimana? Nah ini yang jadi PR dari di otakku sekarang nih. Cabut iblisnya. Dimasukkan lagi sama kawannya. Ini istriku yang nomor 4. Belum istriku yang nomor 6. Nomor 5 ya. Nomor 5 yang di Tegal. Kayak gitu juga. Dirasuki iblis bisa nerawang. Otakku diterawangin terus. Ganggu aku kerja. Ganggu aku cari makan. Tak hancurin otaknya. Kodam itu sekarang ini asal kamu dia terduduk. Nggak bisa dia ngapa-ngapain. Kerjanya cuma melonte terus setiap hari. Ini yang di Tegal. Yang di Cilacap kayak gitu juga. Orang jadi pelacur mau disehatin, mau disembuhin. Kalian ngeroyok aku. Mentang-mentang kalian udah hebat. Minum minuman keras. Udah hebat berbuat maksiat. Udah hebat bunuh anak-anaknya sendiri. Akhirnya aku nyelamatkan istriku kayak mana? Tak sabda sama aku. Heng wilaheng brak kedabrak, tertutuplah kemaluannya istriku Tari yang di Kampung Baru. Nah itu obati. Kayak mana cara kalian ngobati? Kayak mana? Monggo diobati sebelum saya murka seperti kalian murka. Orang nggak ngerti apa-apa kalian bunuh secara halus. Sampai presiden kalian pelabui. Kalian anggap itu penyakit virus. Padahal itu perbuatan 212. Perbuatan manusia itu. Manusia yang raganya digerakkan sama iblis. Jadi aku ngerti semua kelemahan kalian. Monggo tes sama saya. Tes aku, baca pikiranku. Buat aku sakit stroke. Kalau memang mau ribut sendiri dan berani nyalakai keluargaku. Berani nyerang aku, enggak tak kasih ampun sama aku. Orang datang sama aku minta berobat, tak obatin tapi harus bersumpah. Enggak ngulangin lagi dan mau zikir bismillah Allah Maha Pengasih. Harus berani minta menghadap sama Allah. Zikirnya bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, 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 bismillah. Modar kowe dajal ora iso kowe nyerang hamba-hambaku meneh. Enggak iso nyerang wong-wong sing bakalan melu aku. Ha 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 ha.
Tapi kalau seluruh bini sepuh letakkan senjata datang ke Bali, saya pasti datang. Letakkan senjata tapi ya. Memang benar-benar ampun. Ampun sama Allah, ampun sama Rasulullah, ampun sama Nabi Muhammad, ampun sama seluruh Nabi baru Satrio, Penyingit, Imam Mahdi, Avatar Kalki, Buddha Maitreya akan turun jumpai kalian. Kalau sekarang ini intinya garis besarnya panjenengan sedoyo belum mengetahui makna dari diturunkan Satrio Penyingit, Imam Mahdi, Juru Selamat, Buddha Maitreya, Avatar Kalki. Jadi sampean belum memahami intinya tujuan untuk turun untuk apa, kalian panjenengan belum paham. Saya persilakan kalau mau kalian vaksin lagi seluruh umat manusia di muka bumi ini, ya monggo, mau adem ayam tentram ya datang ke Bali. Udah saya ceritakan, nggak kalian gunakan, kerajaan Allahku tetap tak bawa lagi. Jadi omong hoax, nggak ada apa-apanya. Berarti kalian nggak paham apa kerajaan Allah. Yang paham hanya Satrio Penyingit atau saya, atau Imam Mahdi, atau saya Juru Selamat, atau saya Avatar Kalki, atau saya Buddha Maitreya, atau saya. Ini yang memiliki kerajaan Allah. Kendaraannya di mana? Ada di Kembang Telon. Ini yang diperebutkan oleh paranormal dari Sabang Merauke. Sampai suaraku direkam cara aku ngobatin seseorang. Hahaha. Nama bunga telonnya apa? Mawar putih, mawar merah, bunga kenanga. Mawar merah, pusaka untuk mengangkat kodam setinggi apapun, sebesar apapun, baik kodam maupun roh. Mawar putih, tadi mawar merah ya, yang itu pusakanya itu tadi mawar merah ya. Mawar putih ini rumahnya roh, ada kodam. Roh yang penasaran, kodam sebesar apapun zikir kalian, tirakat kalian bisa ku taruh di sini. Hahaha. Barulah datang lagi kereta kencanaku. Hahaha. Namanya apa ini? Bunga kenanga. Bunga kenanga ini kalau di alam gaibnya menjadi kereta kencana. Hahaha. Barulah kereta kencana ini menuju Gunung Kaf atau langit lapis 1 sampai lapis 7. Pintunya ada di mana, saudara-saudaraku? Ada di Gunung Arjuna. Oh, seperti itu rumahnya. Baru saya tahu ini, baru tahu kelemahannya ini, baru tahu titik terangnya ini. Inilah yang ditunggu seluruh umat di seluruh bumi ini. Siapapun yang aku kasih ini, dia akan berumur panjang. Hahaha. Nggak ada yang bisa menyelakai secara halus sedikit pun. Hahaha. Apabila aku pulang duluan, ini belum terbuka, kalian sendiri yang akan celaka. Aku bisa reinkarnasi lagi di kehidupanku yang berikutnya. Kalau mau mercusuar dunia, letakkan senjatamu. Serahkanlah sama kitab-kitabmu, seluruh kitabmu yang mau mengikuti aku. Aku tidak memaksa, saya juga tidak menyuruh, cuman saya mengajak.
kitab Zabur, kitab Taurat, kitab Injil, kitab suci Al-Quran, kitab Jawa, serahkan samaku yang mau mengikuti aku. Tak ganti dengan Trisula Weda. Apa Trisula Weda ini? Zikirnya yang benar, ucapannya yang benar, tahu doa ini untuk apa, doa ini untuk apa, doa ini untuk apa, supaya enggak tumpang tindih. Resikonya doa tumpang tindih, resikonya zikir tumpang tindih, rasakan sendiri. Nah, di sini kesalahan umat Islam tadi, kehancuran umat Islam ini di sini tadi. La ilaha illallah itu untuk ngantar jenazah. Udah tak terangin sama Allah. Supaya apa? Arwah ini tadi nggak ditangkap sama Dajjal sampai jasadnya dimasukkan liang kubur. Karena orang-orang yang cari apa itu tadi, yang nyari pesugihan itu tadi, kalau dizikiri la ilaha illallah, Dajjal orang halus ini nggak bisa menangkap ini tadi. Tadi kisbai katanya. Itu cara menolongnya. Beda lagi sama arwah penasaran. Beda lagi tak ulang dari janin yang digugurkan. Kalau nggak dikebumikan jadinya tuyul. Kalau dikebumikan ini tadi jadinya arwah penasaran. Kalau raganya ini tadi hancur. Kalau yang diaborsi, raganya ini sakit. Akhirnya arwahnya lumpuh. Minta gendong yang pinggangnya nggak kunjung sembuh. Hahaha. Kalau minta pundak, orang yang sakit pundaknya. Atau orang yang sakit gembala, lari ke dukun nggak sembuh, lari ke kiai nggak sembuh, ke dokter apalagi. Raganya obat-obat dokter itu sifatnya hanya untuk menangkal. Kalau akarnya pokoknya nggak dicabut nggak bakal sembuh. Akhirnya menjadi penyakit keturunan, turun temurun. Nah, di sini tadi. Makanya orang-orang dulu sabdo pandita ratu. Disumpah 7 keturunan. Bisa kena anak cucunya yang nggak tahu dosa, nggak tahu apa-apa. Apabila anak cucuku, saudaraku menerima Trisula Weda dari aku ini, insya Allah tidak ada lagi kesalahan simbah yang bisa turun ke anak cucu. Kesalahan kita yang turun ke anak cucu kalau kalian bisa membuka hati nurani panjenengan. Amin, 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 ya rabbal alamin. Semoga videoku ini bisa bermanfaat, bisa menyadar kalian kalau Satrio Bingit Imam Mahdi Juru Selamat sudah datang di depan mata. Kalau kalian mengeras sama Satrio Bingit, kalian gak akan pernah mendapatkan Trisula Weda. Kalian gak pernah mendapatkan kerajaan Allah. Yang namanya dosa itu ada di alam nyata, bukan di akhirat. Yang namanya celaka sesudah mati, kalau arwah kita ditangkap sama Dajjal, masih tersangkut di kegelapan malam, mempertanggungjawabkan perbuatan kita sesudah mati di muka bumi ini. Itu arwahnya belum masuk ke alam barzah. Kalau alam badan halus banyak bini sepuh yang mengetahui. Kalau alam roh tidak ada yang mengetahui. Buktinya banyak penyakit yang tidak bisa diobati oleh spiritual
maupun kiai, bahkan kiai semper pun ribuan di tanah Jawa. Om Swastiastu, nama budaya. Saudara-saudaraku yang di Bali, insya Allah mudah-mudahan kalau kalian bisa membuka hati, saya juga titisan para dewa dari Kahyangan Suroloyo. Aku ingin menolongmu apabila kalian mau mendengarkan ucapanku. Karena ini perintah dari leluhurmu, leluhur kita semuanya. Jauhilah semua maksiat itu. Insya Allah mudah-mudahan kita cepat atau lambat pasti akan ketemu yang benar-benar mau kembali ke jalan kebenaran, mau kembali ke jalan ketuhanan, mau benar-benar kita ini tidak menjadi anak durhaka, baik untuk diri sendiri, untuk kedua orang tua kita, untuk para leluhur kita, baik yang di alam badan halus maupun adalah di dalam alam roh. Mulai dari langit lapis 1 sampai lapis 7 kita harus bersatu. Kita hancurkan Dajjal dan iblis supaya enggak masuk ke tubuh kita. Apabila orang-orang yang udah dirasuki Dajjal sama iblis mau nyerang kita, menghasut kita, tidak akan pernah bisa. Jadi kita nggak perlu ikut-ikutan, kita nggak perlu ikut-ikutan sama orang-orang yang udah arogan, yang udah kerasukan iblis. Apabila beliau minta tolong sama kita juga wajib kita tolong. Apabila orang itu mengeraskan diri juga nggak perlu kita berkoar-koar untuk mengajaknya. Biarkan dia diurus sama alam semesta. Bagaimana cuplikannya Kanjeng Nabi Nuh alaihissalam itu bakalan terjadi, terulang lagi. Wallahu alam, karena Allah subhanahu wa ta'ala itu banyak caranya untuk menghancurkan kejoliman ini tadi. Saudaraku dimanapun berada, jangan tertipu sama dukun, sama kiai yang nyimpang dari doa. Apabila kalian sakit, silakan berobat sendiri, memohon sama Allah subhanahu wa ta'ala. Telepon saya dari jarak jauh, tak tunjukin cara-caranya, obati sendiri, mohon sama Allah subhanahu wa ta'ala, pasti dijabahi. Karena SP Imam Mahdi Juru Selamat Avatar Kalki Buddha Maitreya wakil melengkapi yang memiliki kerajaan Allah, yang akan membuka kerajaan Allah, yang membawa kerajaan Allah yang selama ini belum terbuka karena kalian semuanya belum memahami duduknya doa. Jadi yang saya bawa itu hanya doa-doa yang sudah ada. Ini yang udah dikasih tahu ke aku. Saya nggak tahu apa yang akan ditambahkan nanti apabila saya sudah ketemu sesepuh yang sudah bisa membukakan hijabku. Insya Allah beliau akan tahu siapa saya. Makanya saya nggak mau lari ke sana, lari ke sini, nyari pesepuh lagi. Saya tetap duduk, saya tetap menunggu. Tapi kalau untuk ngajari antara benar dan buruknya saya sudah bisa. Untuk mengobati saya juga bisa. Untuk menunjukkan kalian cara mengobati diri sendiri dari serangan-serangan Dajjal juga bisa. Walaupun Dajjal maupun santet juga bisa. Caranya memohon sama Allah yang benar.
Jadi penyakit stroke, penyakit santet nggak perlu lari. Yang penyakit mendadak-mendadak ini nggak perlu lari ke dukun maupun kiai. Cukup telepon Muhammad Rais. J. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Simbah buyut mulai langit lapis 7 sampai lapis 7 lek memang benar Muhammad Rais iki utusan panjenengan ten alam donya. Kula nyuwun dibukake atine para sederek kula ten pundi mawon. Dimanapun berada saudara-saudaraku, tolong dibukakan ya Allah. Tolong sadarkanlah ya Allah. Tolong sadarkanlah simbah mulai langit lapis 7 sampai lapis mulai lapis 1 sampai lapis 7 supaya tergugah hatinya, sadar dari gendam-gendamnya para iblis yang terkutuk ini tadi. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.